Halo teman-teman peserta didik sekalian, gimana kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi, nama lengkapnya Novi Meli Naomi. Kalian boleh panggil saya Ibu Novi atau Miss Novi. Di sini saya berkesempatan untuk bisa mengajar bimbingan dan konseling kelas 8 di SMP Negeri 10 Bekasi. Saya memiliki izin dan kesempatan dari kepala sekolah dan juga guru-guru bimbingan dan konseling, yaitu ada Bu Sri dan juga Bu Rini dan Bu Juariah. Saya dari Universitas Kristen Indonesia. Sekarang ini saya sedang melakukan PPL atau praktik pengalaman lapangan di SMP 10 dan bisa mengajar di kelas 8 mulai dari kelas 8A sampai 8I. Nah, untuk teman-teman semua, untuk beberapa bulan ke depan kita akan bertemu melalui virtual seperti ini lewat Google Classroom dan mungkin nanti ada beberapa sesi lewat Google Meet. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita masih mungkin perkenalan diri terlebih dahulu ya. Nah, mungkin juga teman-teman boleh juga ikut memperkenalkan dirinya supaya kita bisa jadi lebih akrab. Mungkin nanti boleh ditulis di Google Classroom nama lengkap, sebelumnya dari kelas 7 apa, terus mungkin alamatnya di mana gitu. Nah, jadi nanti kita bisa saling sapa, saling mengenal satu sama lain dari teman-teman dan juga dari saya sendiri juga. Nah, pada pertemuan pertama ini saya juga ingin membahas materi yaitu mengenai menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman, materi ini sangat penting sekali untuk kita semua ya. Apalagi minggu kemarin kita udah sebar angket. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman sekalian udah mengisi angket BK kemarin di Google Form dan sudah mengisi dan mengirimkannya. Nah, sekarang saya mau izin share screen dulu untuk materinya. Sebentar. Nah, menghargai pendapat orang lain. Nah, teman-teman, pertemuan yang kedua ya, yang pertama kan kemarin kita udah nyebar angket. Nah, jadi ini pertemuan yang kedua, kita akan belajar materi kita yang pertama, yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, sebentar ini kepotong. Aduh. Ya. Nah, jadi kenapa sih kita itu perlu belajar untuk menghargai pendapat orang lain? Terus kira-kira manfaatnya jika kita bisa saling menghargai perbedaan pendapat itu apa gitu? Kalau misalkan kita di kelas atau dalam sebuah organisasi, kalau bisa saling menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat kita tuh manfaatnya apa? Manfaat untuk diri kita sendiri apa? Manfaat untuk kebersamaan itu sendiri juga apa? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Lalu kira-kira caranya tuh gimana ya agar kita tuh bisa dapat saling menghargai pendapat orang lain. Dan kira-kira apa sih yang akan terjadi jika kita tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, ini semua akan kita pelajari bersama-sama dalam pertemuan kita hari ini. Nah, ini yang pertama. Di sini ada pengertian mengenai sikap dan juga pengertian mengenai sikap menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi mulai dari sikap dulu nih teman-teman. Jadi pengertian sikap itu sendiri dalam bahasa Inggrisnya itu artinya tuh disebut attitude. Nah, sikap itu sendiri adalah reaksi atau respon seseorang baik positif maupun negatif terhadap sesuatu hal. Nah, jadi sikap kita ini bisa dalam bentuk positif, yaitu yang sikapnya tingkah lakunya membangun, tingkah lakunya tidak merugikan orang lain, tidak menyinggung orang lain. Nah, bisa juga suatu kesempatan tuh sikap kita bisa menunjukkan sikap yang negatif terhadap sesuatu hal atau terhadap keadaan. Nah, sikap yang negatif itu seperti apa? Sikap yang bisa
menyinggung orang lain, bisa merugikan orang lain, atau bisa juga sikap negatif itu sikap yang tidak membangun sama sekali gitu, atau berdampak buruk bagi diri kita sendiri atau orang lain gitu. Nah, lalu sikap menghargai pendapat orang lain itu pengertiannya seperti apa? Nah, pengertiannya itu jadi reaksi atau respon seseorang untuk merespon pendapat orang lain dengan memperlakukannya secara baik dan benar. Nah, ini memperlakukan secara baik dan benar ini masuk ke dalam sikap yang positif. Nah, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi dalam kita berkata-kata atau dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, itu semua bisa menunjukkan perilaku yang baik dan benar sehingga tidak menyakiti atau menyinggung siapapun. Jadi itu adalah pengertian singkat dari sikap menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika kita bisa menghargai pendapat orang lain, berarti kita itu bisa memperlakukannya secara baik dan benar, baik lewat tutur kata kita maupun perbuatan kita, sehingga sikap kita itu tidak menyakiti atau menyinggung siapapun. Nah, lalu ada berikutnya, apa yang dapat kita lakukan agar dapat menghargai pendapat orang lain? Nah, ini juga penting nih teman-teman untuk diperhatikan. Sebentar. Nah, jadi yang bisa kita lakukan itu apa aja sih supaya bisa menghargai pendapat orang lain? Nah, di sini saya tuliskan 4 poin. Yang pertama itu menerima, mendengarkan, dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, jadi siapa sih yang nggak mau pendapatnya itu diterima, didengarkan, dan dipahami? Pasti semua mau ya. Nah, jadi ketika seseorang itu sedang mengutarakan pendapatnya, sikap kita itu seharusnya bagaimana sih? Harusnya itu kita menerima dulu nih pendapat orang tersebut, kita dengerin sampai habis, sampai dia selesai mengutarakan pendapatnya. Habis itu kita pahami pendapat orang tersebut, kira-kira apa ya yang bisa diambil dari pendapat dia. Nah, itu kita pahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Lalu poin yang kedua yaitu tidak memotong atau menyanggah pendapat orang lain. Nah, tadi kan di poin pertama sudah dikatakan mendengarkan. Nah, lalu di poin kedua dikatakan tidak memotong atau menyanggah pendapat orang lain. Jadi, ketika seseorang sedang menyampaikan sebuah pendapat, alangkah baiknya kita mendengarkan terlebih dahulu sampai pendapatnya selesai disampaikan. Tidak memotong atau tidak menyanggah. Nah, itu adalah bentuk sikap kita untuk menghargai pendapat orang lain, yaitu ketika seseorang sedang berbicara, kita tidak memotong pembicaraannya. Lalu poin yang ketiga, ada memberikan respon yang baik dan membangun terhadap pendapat yang disampaikan. Nah, setelah kita selesai mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain atau apa yang disampaikan oleh teman kita misalkan, nah kita kasih respon nih. Nah, responnya itu respon yang baik dan membangun. Jadi mungkin kamu punya pendapat lain terhadap pendapat yang disampaikan teman kamu nih. Nah, kita kasih respon nih, kamu pendapatnya bagus, aku setuju gitu, tapi mungkin lebih baik kalau pendapat kamu tuh begini. Nah, jadi kita tuh memberikan respon yang baik dan membangun terhadap pendapat yang disampaikan, bukan justru malah menjatuhkan atau berusaha untuk membuat pendapat teman kita tuh jadi jelek atau buruk gitu. Enggak, tapi kita ngasih respon yang baik, ngasih respon yang membangun terhadap pendapat yang telah disampaikan tersebut. Lalu poin yang keempat adalah tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, pasti mungkin sering terjadi pendapat kita dengan pendapat teman kita berbeda gitu kan, nggak sama. Pasti emang sering banget terjadi gitu, pendapat kita sama pendapatnya teman yang lain itu tuh beda. Nah, jadinya mungkin ada unsur-unsur pemaksaan yang jadinya tuh bikin pecah belah gitu kan. Yang satu maunya pendapatnya yang kayak gini, yang satu maksain pendapatnya harus begini. Nah, sikap kita untuk bisa menghargai pendapat orang lain itu adalah dengan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain gitu. Nah, tapi gimana dong caranya kalau misalkan ada perbedaan pendapat kayak gini? Nah, itu yang harus kita bersama-sama itu diskusikan. Kira-kira pendapat yang terbaiknya itu gimana, solusinya tuh gimana gitu, supaya pendapat yang A dengan pendapat B ini bisa disatukan nilai-nilai yang mungkin sama. Nah, itu nanti kita diskusikan supaya kita menemukan solusinya itu yang tepat, pendapatnya itu harus seperti apa gitu kan. Yang jelas untuk bisa menghargai pendapat orang lain itu kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya ada
manfaat dari menghargai pendapat orang lain. Nah, ketika kita bisa menghargai pendapat orang lain, pasti ada manfaatnya, teman-teman. Nah, manfaat yang pertama itu adalah meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan yang baik. Nah, pasti jika dalam suatu kelas atau organisasi gitu ya, jika kita bisa menghargai pendapat orang lain, apalagi pendapat yang berbeda, itu tuh bisa meningkatkan solidaritas dan persatuan yang baik gitu. Jadi nggak ada pecah belah, nggak ada ribut gitu kan, nggak ada yang kayak maksain pendapat gini, ngotot sana, ngotot sini. Nah, itu enggak. Dengan kita bisa menghargai pendapat orang lain, manfaatnya yaitu kita bisa meningkatkan rasa solidaritas dan persatuan yang baik. Nah, lalu poin yang kedua ada mampu menerima kehadiran dan keberadaan orang lain. Jadi dengan kita bisa menghargai pendapat orang lain, kita bisa menerima, kita bisa memahami pendapat orang lain tersebut walaupun pendapatnya beda dengan kita tuh jadi bisa mampu menerima kehadiran dan keberadaan orang lain gitu. Kita bisa menerima sudut pandang baru, kita bisa menerima cara berpikir yang baru yang nggak sama dengan kita. Nah, jadi dengan kita bisa menghargai pendapat teman kita jadi mampu menerima kehadiran dan keberadaannya dia gitu. Lalu yang poin ketiga adanya terciptanya suasana yang rukun dan harmonis. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga sebelumnya, kalau misalkan ada perbedaan pendapat dan yang satu maksa pendapatnya harus begini, yang satu maksa pendapatnya harus begini, jadinya suasananya jadinya tuh nggak enak gitu, jadi tegang, jadi nggak rukun. Nah, tapi dengan kita bisa menghargai pendapat orang lain, suasananya itu akan tercipta harmonis dan rukun, teman-teman. Nah, jadi nggak ada tuh yang namanya kesalahpahaman, nggak ada yang namanya memaksakan kehendak juga nggak ada. Pasti semuanya sama-sama didiskusikan sehingga suasananya itu rukun dan harmonis. Nah, lalu yang keempat itu ada mampu menerima dan tidak membeda-bedakan setiap perbedaan yang ada, baik ras, suku, agama, dan budaya. Nah, ini juga yang paling penting dalam manfaat menghargai pendapat orang lain. Jadi, kita bisa menerima nih perbedaan yang ada di sekitar kita, baik itu perbedaan ras, suku, agama, budaya. Nah, itu dengan kita belajar menghargai pendapat orang lain, kita jadi mampu loh menerima perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita gitu. Kita mampu untuk menerima sudut pandang dari ras lain. Kita mampu menerima sudut pandang dari budaya lain yang budayanya nggak sama dengan kita. Nah, itu adalah manfaat penting yang kita dapat dari menghargai pendapat orang lain. Lalu yang berikutnya ada, kita sudah sampai di akhir materi kita, teman-teman. Jadi apa yang udah kita pelajari tadi, mulai dari ada pengertian sikap menghargai orang lain, upaya-upaya atau cara kita supaya kita bisa menghargai pendapat orang lain, dan juga manfaatnya yang kita dapatkan jika kita bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, udah banyak ya, teman-teman. Kalau masih bingung, boleh ulang lagi videonya, boleh didengar-dengar lagi di rumah, atau mungkin boleh ditanyakan langsung lewat kolom pertanyaan Google Classroom ya, mungkin nanti bisa langsung ditanyakan aja di kolom komentar. Nah, di sini ada kegiatan peserta didik. Ada 2 pertanyaan yang boleh nanti teman-teman peserta didik jawab lewat nanti akan ada Google Form mungkin, atau lewat kolom komentar. Yang pertama, sebutkan 3 sikap menghargai pendapat orang lain di lingkungan sekolah. Nah, sebutin 3 aja nih, di lingkungan sekolah kan banyak. Bisa sikap menghargai sesama teman, atau sikap menghargai guru, ya kan? Atau siapa aja orang-orang yang masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebutkan 3. Lalu, kalau mau lebih juga nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nah, lalu yang nomor kedua juga ada apa yang akan terjadi jika seseorang tidak dapat menghargai pendapat orang lain. Nah, ini teman-teman jelaskan menurut pandangan pribadi teman-teman. Jadi, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan saya itu nggak bisa menghargai pendapat orang lain gitu? Apa kira-kira yang akan terjadi pada lingkungannya atau pada teman-temannya atau kepada dirinya sendiri? Nah, itu apa yang akan terjadi kalau misalkan saya tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Nah, itu teman-teman jelaskan menurut pandangan pribadi teman-teman. Mungkin segitu aja yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kita hari ini ya.
Semoga apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir ini boleh dimengerti dan bermanfaat oleh teman-teman semua. Kita jangan lupa kegiatan peserta didik tadi dijawab, dikerjakan. Jadi segitu aja. Kalau gitu saya akhiri. Terus semangat teman-teman peserta didik semuanya. Jaga kesehatan, tetap ikuti aturan protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi.